Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia dengan NIM 24042234. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai dasar-dasar statistik dan penyajian data. Ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas statistik sosial. Baik, langsung saja kepada materi pertama mengenai pengantar statistik. Apa sih itu statistik dan statistika? Statistik merujuk pada kumpulan data itu sendiri, baik dalam bentuk angka, kuantitatif, maupun non-angka, dan ini bisa berupa fakta, informasi, atau observasi. Kemudian, statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Kemudian, dari mana sih asal-usul statistika? Ini ada beberapa negara yang menafsirkannya. Yang pertama yaitu dari Latin, yaitu Statisticum Collectium, yaitu merupakan pada Dewan Negara atau urusan kewarganegaraan. Kemudian dari Italia, Statistica berarti negarawan, seorang yang ahli dalam urusan kenegaraan dan data. Kemudian Jerman, Stats, pengembangan menjadi ilmu tentang negara terkait pengumpulan data. Kemudian yang terakhir dari Inggris, statistik. Akhirnya istilah ini merujuk pada ilmu pengumpulan dan klarifikasi data terutama untuk keperluan pemerintah. Selanjutnya, apa sih perbedaan statistik dan statistika? Statistik fokus pada data. Statistik adalah hasil dari data yang telah dikumpulkan atau diolah. Ini adalah fakta menarik, numerik, atau deskriptif yang memberikan informasi tentang suatu fenomena. Sedangkan statistika fokus pada metode pengolahan data, contohnya cara menghitung pengangguran. Kemudian, kenapa sih statistik itu penting? Statistik digunakan dalam pemerintahan, APBN, sensus, kemudian dunia bisnis, dan pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, statistik dan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bisa bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama merumuskan masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga membuat hipotesis, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data dan kesimpulan. Kemudian kegunaan statistik dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan untuk yang pertama, statistik membantu peneliti dalam menggunakan sampel sehingga peneliti dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah berkumpul, peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat, membantu peneliti ada tidaknya perbedaan antara kelompok ke-1 dengan kelompok lainnya atas objek yang diteliti. Kemudian yang keempat, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian yang kelima, membantu peneliti dalam melakukan prediksi waktu. Selanjutnya, manfaat statistik. Adapun manfaat statistik secara umum, yang pertama menyajikan data secara ringkas, yang kedua membuat catatan data yang bersifat matematis dan sistematis, kemudian menyajikan perbandingan-perbandingan suatu data, memberikan data masa lampau untuk menentukan kebijakan saat ini, dan membuat perkiraan-perkiraan secara generalisasi terhadap objek yang lebih luas. Kemudian fungsi statistika. Fungsi statistika ada beberapa. Yang pertama yaitu menggambarkan data dan membentuk tertentu. Yang kedua, menyederhanakan data. Yang ketiga, merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Yang keempat, memperluas pengalaman individu. Yang kelima, mengukur besaran suatu gejala dapat ditentukan hubungan sebab akibat, dapat menentukan sebab-sebab pokok suatu gejala yang akan digunakan. Kemudian, materi yang kedua mengenai jenis dan konsep statistik. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistik dibagi menjadi dua statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang kedua, statistika induktif atau inferensial.
Berdasarkan metode, statistika dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu membahas cara-cara pengumpulan data, menyederhanakan angka dari pengamatannya, pengukuran permusatan penjabaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan statistika deskriptif yang pertama itu kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi, serta dapat memberikan informasi inti. Kemudian data bisa ditampilkan dengan teknik grafik dan numerik, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondensi dan meneliti hubungan keduanya. Berperan yang kedua, contoh statistik deskriptif. Salah satu indikator perkembangan perguruan tinggi adalah jumlah mahasiswa baru setiap tahun. Data berikut menunjukkan jumlah mahasiswa baru Universitas Negeri Padang pada tahun 2020 dan 2022. Pada tahun 2020, jumlah masyarakat tahun baru tercatat 8.500 orang. Tahun 2021 meningkat menjadi 9.200 orang dan pada tahun 2022 menjadi 9.800 orang. Kemudian statistik inferensial. Setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa ada yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan sebagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tetapi, jika dalam pengujian terbukti distribusi data dan tidak berdistribusi normal atau jauh dari normal, maka inferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Statistik parametrik membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio, mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menjadi normal atau tidak. Contoh metode statistik parametrik yaitu uji Z, 1 atau 2 sampel, uji T, 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancangan percobaan, 1 or 2 ANOVA parametrik, dan lain-lainnya. Kemudian statistik non-parametrik. Statistik ini membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal, merupakan statistika bebas sebaran. Kemudian contoh metode statistika non-parametrik, binomial test, Chi-quark test, median test, Friedman test, dan lain-lainnya. Kemudian, apa sih itu data? Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, baik berupa angka-angka maupun yang berbentuk kategori seperti tinggi, rendah, dan sebagainya. Data akan sangat bergantung dari definisi operasional variabel penelitian. Kemudian macam-macam data. Yang pertama itu berdasarkan sifat, ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kedua menurut cara pemperolehan, ada dua juga, data primer dan data sekunder. Kemudian menurut sumbernya, data internal dan eksternal. Keempat, berdasarkan cara penyusunannya, data nominal, data ordinal, interval, dan data ratio. Jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Misalnya penjualan merosot, mutu barang naik, karyawan resah, harga daging naik, dan sebagainya. Kemudian jenis data kuantitatif. Data kuantitatif ialah data yang berbentuk bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Misalnya produksi 100 unit per hari, omset penjualan naik 20%, dan sebagainya. Kemudian skala pengukuran data. Skala pengukuran menurut Ramli pada tahun 2019 ialah konvensi untuk mengukur panjang, pendek suatu interval dalam alat ukur yang digunakan, baik digunakan sebagai referensi atau sebagai indikator untuk memperoleh informasi atau data. Ada 4 skala utama dalam pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal dan ordinal. Skala nominal
adalah angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, pria 1, wanita 2, dan waria 3. Kemudian skala ordinal, angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan ranking 3. Kemudian data interval, skala interval, angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh 1, saham sangat prospektif dengan harga saham berupa Rp736.878. Kemudian saham prospektif Rp592.735. Kemudian skala rasio, angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval, serta mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga Mandiri 14%, maka bunga Mandiri 2 kali bunga BCA. Selanjutnya materi ketiga tentang populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari sebuah kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Kemudian sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Hubungan populasi dan sampel, populasi adalah keseluruhan, sementara sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Hasil penelitian dari sampel digunakan untuk menggambarkan populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, populasi adalah target, sampel adalah alat perwakilan. Pentingnya sampel, pemilihan sampel yang tepat sangat penting karena yang pertama menghemat biaya dan waktu penelitian. Kemudian lebih mudah dikelola, hasil bisa digeneralisasikan ke populasi, namun sampel harus representatif agar hasilnya valid dan tidak menyesatkan. Selanjutnya teknik sampling. Yang pertama probability sampling. Setiap anggota populasi memiliki peluang sama. Contoh, random sampling, stratified sampling, cluster sampling. Kemudian yang kedua non-probability sampling. Peluang tidak sama biasanya ditentukan oleh peneliti. Contoh, purposive sampling, accidental sampling, kuota sampling. Teknik yang dipilih harus sesuai. Contoh kasus sampling, jika kita ingin meneliti tingkat kepuasan mahasiswa siswa UNP, maka kita tidak perlu mewawancari seluruh mahasiswa. Cukup memiliki 100 responden secara acak. Dengan metode yang tepat, hasil penelitian tetap bisa mewakili kondisi semua mahasiswa. Baik, materi keempat, statistik deskriptif. Ukuran pemusatan digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dari suatu kumpulan data. Ada 3 ukuran utama, yaitu mean, median, dan mode. Ukuran pemusatan membantu menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami. Yang pertama, mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Kemudian, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian ada median, data ganjil dan data genap. Jika banyak data ganjil, maka akan ada data yang letaknya tepat di tengah, yaitu data. Kemudian jika banyaknya data genap, maka nilai tengahnya adalah rata-rata dari dua data. Kemudian ukuran penyebaran data. Selain pemusatan, penting juga untuk mengetahui seberapa besar data. Ukuran penyebaran meliputi selisih nilai tertinggi dan terendah, rata-rata kuadrat selisih dari mean, akar dari variansi, dan ukuran ini menunjukkan homogenitas data. Selanjutnya, mean deviation. Mean deviation adalah rata-rata penyimpangan absolut dari mean. Semakin kecil nilai mean deviation, semakin homogen data yang ada. Ukuran ini sering dipakai untuk memahami tingkat variasi sederhana. Kemudian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyediaan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, contoh distribusi pengangguran, data usia mahasiswa 20-20 tahun. Data ini bisa disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan divisualisasikan dalam bentuk grafik batang untuk mempermudah pembacaan.
Kemudian materi 5 tentang penyajian data. Penyajian data adalah proses pengubahan data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami seperti tabel dan grafik. Tabel klarifikasi tunggal. Tabel yang hanya memiliki satu kriteria pengelompokan. Contoh daftar anggota organisasi berdasarkan jabatan. Kemudian tabel dengan 2 atau lebih kriteria, yaitu disebut dengan tabel klarifikasi ganda. Selanjutnya tabel kontingensi. Tabel yang menunjukkan hubungan antara dua variabel kategori. Contoh jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kecamatannya. Kemudian selanjutnya distribusi relatif dan kumulatif. Relatif ditampilkan dalam bentuk persentase, sedangkan kumulatif dihitung bertahap hingga jumlah total. Contoh nilai materi ke-7, penyajian data, grafik, dan diagram. Pengertian grafik dan diagram. Diagram dan grafik adalah cara visual untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Diagram batang tunggal menampilkan data dalam bentuk batang tegak, lurus, cocok untuk perbandingan frekuensi dari kategori berbeda. Kemudian diagram batang berganda memungkinkan perbandingan antara dua kelompok atau lebih, contoh perbandingan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan. Kemudian diagram garis digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu, contoh pengembangan jumlah penduduk per tahun. Kemudian contoh dari diagram garis, grafik jumlah kursi DPRD periode 2004-2009 dan 2009 ke 2014 menunjukkan perubahan perwakilan partai politik. Selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran menampilkan data sebagai proporsi keseluruhan. Setiap sektor mewakili persentase data tersebut. Kemudian contoh diagram lingkaran. Diagram lingkaran dapat digunakan untuk menunjukkan persentase jenis bencana di Indonesia, misalnya banjir 29%, gempa 25%, dan lain-lain. Diagram peta digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk geografis. Kemudian selanjutnya diagram lambang. Diagram lambang menggunakan simbol atau gambar untuk mewakili data. Contoh simbol orang untuk menunjukkan jumlah penduduk. Kemudian histogram adalah grafik batang yang menyajikan data distribusi frekuensi, biasanya digunakan untuk data kuantitas berkelanjutan. Dan terakhir, OGIF adalah grafik yang menampilkan distribusi kumulatif. Ada dua jenis, OGIF kurang dari dan OGIF lebih dari. Baik, cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.